Baik, perkenalkan nama saya Majalado Ginting dengan NIM 2205531055. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses pembentukan logam. Yang pertama adalah metode pembentukan dengan panas. Yang pertama penggulungan panas seperti pada gambar ini umumnya digunakan untuk mengubah ingot baja menjadi bloom, billet atau slab. Baja paduan rendah atau baja karbon biasanya dipanaskan hingga sekitar 1200 derajat Celcius sebelum digulung, sehingga struktur butiran logam dideformasi. Terlihat seperti pada gambar sebuah penekan ada dua, kemudian eh, baja dilewatkan dari sebelah kiri ke kanan melewati penggulung, sehingga setelah dilewati maka diameternya akan berkurang. Kemudian hot drawing atau cupping. Bisa dilihat pada gambar di mana proses ini adalah bentuk membuat cangkir dengan kedalaman tertentu atau lebih dari beberapa kali ketebalan stok serta tabung dan silinder tebal dari mulung, belum, plat datar atau lebaran. Nah, ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah penarikan pertama. Di sini kita lihat ada pukulan dari atas. Ini adalah pelatnya atau benda kerjanya. Kemudian ini adalah cetakannya. Ketika eh, benda kerja ini ditekan dari atas hingga ke bawah, maka benda kerja ini membentuk sesuai dengan cetakan. Kemudian yang kedua penarikan ulang. Ini adalah sama seperti tadi. Seperti ini bentuk akhirnya. Kemudian yang C ini untuk penarikan tipe berbeda, di mana ada sebuah pengganjal di sini, biasanya untuk silinder, kemudian ditekan dari arah kiri secara bertahap. Benda kerja ini mengecil mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga sampai dalam bentuk sempurna seperti ini. Yang ketiga adalah penempaan cetakan impresi atau penempaan cetakan tertutup. Dilihat dari gambar tersebut, langkah tekan berulang. Tekan hidrolik atau mekanis yang kuat menyebabkan logam benda mengalir ke dalam rongga cetak membentuk bentuknya. Logam yang umum di tempat meliputi baja aluminium, magnesium, kuningan, perunggu, tembaga, baja tahan karat, dan baja paduan. Seperti pada gambar ini ada tiga tahap. Ini adalah penekannya, kemudian ini adalah benda kerjanya, di mana penekan ini akan bergerak dari atas, kemudian menekan benda kerja sehingga membentuk sesuai rongga, dan ini dilakukan berulang sampai benda kerja benar-benar membentuk seperti rongga yang telah disiapkan. Kemudian penempaan roll. Ini melibatkan penempatan batang logam panas di antara dua roller silindris atau semi silindris yang diberi daya memiliki rongga berbentuk di permukaannya. Berikut dari sebelah kanan masuk ke sebelah kiri adalah benda kerjanya melewati dua roller. Roll di sini perbedaannya roller yang ini memiliki bentuk. Jadi ketika benda kerja melewati roller tersebut, maka benda kerja mengikuti bentuk roller yang telah disediakan. Bila pada gambar, setelah melewati roller, maka benda kerja itu mengikuti bentuk roller tersebut. B. Proses pengerjaan dingin utama. Yang pertama penarikan dingin. Seperti pada gambar ini,
yang mengikuti eh, metode sebelumnya. Tapi ini lebih ke arah menarik. Jadi ketika logam dari sebelah kanan menuju sebelah kiri, kemudian logam benda kerja tersebut mengikuti bentuk cetakan ini. Bahan awal berupa batang kawat atau rod padat yang diameternya lebih besar. Kemudian eh, setelah melewati cetakan dengan cara menarik, maka hasilnya diameternya lebih kecil. Yang di bawah ini, yang bagian B ini, bahan awal berupa tabung pipa, kemudian ditarik melalui cetakan. Tapi di dalamnya ada madrel. Madrel ini berfungsi untuk menjaga diameter diameter dari ketebalan pipa tersebut supaya ketebalannya seragam pada saat dikeluarkan dari cetakan. Kemudian yang C adalah proses pemotongan lembaran logam. Pertama adalah shearing atau pemotongan geser. Dilihat seperti pada gambar ini ada sebuah benda kerja. Kemudian ini adalah meja penahannya. Di sini ada pisau dan dari atas juga ada pisau. Benda kerja tersebut ditahan di atas meja kerja ini. Kemudian eh, pisau dari atas bergerak menuju bawah sehingga benda kerja mengalami crack tahan sehingga menghasilkan tujuannya sendiri, yaitu untuk memotong dengan cara mendeformasi ke arah bawah. Kemudian slitting, di pisau, di tajam pisau memotong melingkar yang berputar pada poros atas bawah, memotong bahan menjadi beberapa strip yang lebih sempit dengan lebar yang seragam. Jadi kali ini berbentuk ada banyak pisau bundar dan pinggirannya itu tajam. Dari depan ini dimasukkan benda kerja, maka benda kerja yang melewati pisau pemotong ini akan memotong benda kerja tersebut. Dan untuk pengatur jaraknya juga bisa dilakukan sehingga eh, manufaktur atau hasil yang dapat diterima itu banyak. Dan ini untuk biasanya digunakan untuk skala besar. Yang ketiga, blanking. Seperti pada gambar, benda kerja datar dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan dipotong seluruhnya. Di sekeliling di tepinya dalam satu langkah pengepresan dengan satu set punch dan cetakan. Dari di sini pukulan turun dan memotong lembaran. Ini adalah lembaran untuk memisahkan dari benda kerja kosong dari lebaran, meninggalkan stok sepenuhnya di sekitar benda kerja yang telah dikosongkan. Yang keempat adalah trimming. Eh, di gambar tersebut adalah pemotongan bagian sisa. Jadi di sini ada pengepresan, ada cetakannya. Ini adalah yang hitam adalah benda kerja. Ketika selesai mengepres dan membentuk sesuai cetakan, maka ada bagian serpihan yang eh, tidak diinginkan kemudian dipotong. Ini adalah hasilnya, hasil pemotongan. Operasi ini mirip dengan blanking. Hanya saja benda kerja yang digunakan merupakan komponen setengah jadi, lembaran datar. Kemudian lancing. Ini adalah operasi lembaran dengan membuat sayatan atau potongan yang tidak cukup panjang untuk menghasilkan potongan terpisah. Potongan tidak memanjang dari ujung ke ujung. Tujuannya biasanya adalah untuk memfasilitasi proses pembentukan selanjutnya.
pada benda kerja dengan memungkinkan material mengalir lebih mudah. Selanjutnya proses pembengkokan dan pembentukan lembaran logam. Yang pertama adalah bending. Ada beberapa proses. Yang A adalah aksi pembengkokan dari rem pembengkokan yang dioperasikan secara manual. Jadi pada gambar tersebut ini adalah benda kerja, kemudian ini adalah alatnya. Sesuai dengan namanya ini adalah manual, jadi alat ini ditarik sejajar sehingga benda kerja tersebut membengkok. Kemudian yang B adalah pembengkokan lembaran logam dengan cetakan wiper tekan pukul. Ini adalah ada mesin pukulnya. Kemudian dari atas sudah ditekan benda kerjanya. Kemudian pemukul bergerak ke bawah sehingga benda kerja membengkok. Yang kedua adalah V-die bending. Ini adalah bending untuk membuat bentuk V. Setengah die memiliki rongga berbentuk V dan panasnya juga berbentuk V dengan sudut yang sama atau sedikit lebih kecil. Seperti pada gambar ada satu, dua, tiga, ada empat proses di mana cetakan berbentuk V, pemukul juga berbentuk V. Ada di atasnya adalah benda kerja. Kemudian eh, alat pemukul bergerak ke bawah sehingga membentuk benda kerja sesuai cetakan dan sesuai dengan pemukulnya. Yang ketiga, clearing proses. Dilihat pada gambar selebaran logam tipis yang disebut workpiece seperti ini diletakkan di atas form block. Diletakkan pada bagian bawah mesin yaitu platen. Bagian atas mesin yang disebut ram bergerak ke bawah. Ini adalah ram bergerak ke bawah. Karet atau ureten tersebut menyentuh permukaan logam. Karet yang bersifat elastis, ia akan menyalurkan tekanan secara merata ke seluruh permukaan workpiece. Dengan cara ini logam dibentuk sesuai kontur cetakan. Meskipun hanya ada satu sisi cetakan keras, karet bertindak sebagai pengganti cetakan atas yang seharusnya dibutuhkan dalam proses stamping konvensional. Proses mesin press stamping multi-die. Bisa dilihat dari gambar, ini adalah serangkaian proses di mana banyak stasiun-stasiun. Setiap stasiun itu memiliki beberapa proses seperti pemotongan, membuat lubang, pembengkokan. Di stasiun pertama tersebut ada membuat takikan pada strip, stasiun kedua membuat setengah takikan, stasiun ketiga melubangi strip sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian stasiun keempat ada printing punch, memotong komponen jadi dari strip, sedangkan sisa material keluar sebagai scrap melalui eh, cut. Ini adalah eh, barang sisanya. Seperti ini adalah part-partnya. Selanjutnya transfer die, transfer press operation. Mesin press ini bekerja dengan beberapa stasiun multi-stage stamping. Setiap stasiun melakukan operasi tertentu pada benda kerja atau workpiece. Benda kerja dipindahkan dari satu stasiun ke stasiun berikutnya menggunakan gripping fingers atau jari penjepit yang terhubung pada rails. Yang F adalah lembaran logam dilakukan
pada peralatan selain mesin press. Yang pertama, stress forming. Pembentukan regangan dengan rahang penjepit dan blok cetakan. Kombinasi pergerakan blok cetakan dan peregangan material menyebabkan material tersebut bertekan melebihi batas elastis. Biasanya 2 atau 4 hingga 4% dari total perpanjangan. Dilihat dari gambar, eh, ini adalah material atau benda kerja dijepit dari sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian dari bawah adalah gerakan press atau gerakan pukulan dari alat pemukulnya sehingga benda kerja yang menerima pukulan dari bawah berbentuk sesuai alat pemukul. Metode ini paling cocok untuk menghasilkan kontur yang dangkal. Yang kedua, string wrapping. Ini adalah serangkaian proses pembengkokan. Setelah peregangan awal, meja berputar menciptakan tekukan pertama pada benda kerja. Blok bergerak, tambahan bergerak maju, dan meja berputar kedua arah, tergantung pada konfigurasi yang akan dibuat. Dilihat dari proses tersebut, ada beberapa pergerakan. Yang ini adalah posisi mula-mula. Ini adalah alat yang akan berputar dan beberapa komponen-komponen yang akan membelokkan benda kerja. Ketika benda kerja sudah terpasang, maka alat tersebut mulai melakukan kerjanya berputar ke arah kanan sehingga eh, benda kerja mengikuti cetakan yang pertama, membengkok. Kemudian yang kedua, eh, alat berputar ke arah sebaliknya sambil ada press ke arah atas akan menekan benda kerja sehingga membentuk seperti ini. Kemudian inilah hasil akhir di mana benda kerja sudah eh, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, compression forming. Ini adalah salah satu dari metode yang sebelumnya dibahas, tetapi gaya yang digunakan untuk menekan ke bloknya adalah sedikit berbeda, di mana ini menggunakan hidrolik, kanan hidrolik. Jadi ketika meja rotarinya berputar, yang bekerja ada yang akan menekan si benda kerja adalah hydraulic force-nya. Yang keempat adalah roll forming atau counter roll forming. Material logam berbentuk strip atau lembaran datar yang masukkan ke dalam pasangan roll pertama. Jadi ini adalah material secara bertahap bergerak ke kanan. Roll ini berputar berlawan arah dan mulai memberi deformasi ringan pada material sehingga bentuknya sedikit berubah. Setelah itu material bergerak maju menuju pasangan roll berikutnya yang memiliki bentuk berbeda. Pada pasangan roll terakhir, materialnya sudah mencapai bentuk penampang yang diinginkan, misalnya profil U, kotak, atau bentuk khusus lainnya. Yang G, proses pembentukan kawat. Seperti pada gambar ada banyak bagian-bagian yang semuanya memiliki fungsi tertentu. Ini adalah forming in for slide machine. Yang pertama adalah press operation. Di sini memiliki banyak em,
Fungsi yang pertama blanking, punching, forming. Dua atau lebih press menekan material untuk melakukan operasi pemotongan, blanking, pelubangan, punching, maupun pembentukan. Kemudian ada yang kedua, cut off. Bagian ini memotong material sesuai panjang yang diinginkan untuk menghasilkan komponen individual. Yang ketiga adalah pour slides. Top rear, top button, front right dan left slide. Masing-masing slide bergerak maju mundur secara sinkron didorong oleh mekanisme. Setiap slide membawa perkakas atau tooling yang melakukan pembentukan material dari arah berbeda-beda. H. Tubbing and section operation. Yang pertama adalah forward loop spinning. Ini adalah metode untuk menambah kedalaman atau panjang bagian silinder atau tabung yang diameternya adalah konstan. Metode eh, pemintalan daya setara dengan pemintalan geser dan memaksa logam mengalir secara aksial di sepanjang mandrel sehingga penambahan panjang benda kerja sekaligus mengurangi ketebalan di samping. Jadi dilihat dari gambar tersebut ada mesin mesin sebelah kanan dan penahan sebelah kiri di mana ini adalah benda kerja. Kemudian ini adalah roller feed di mana komponen ini akan bergerak dari kiri ke kanan mengurangi ketebalan dari material sehingga otomatis panjangnya akan bertambah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah backward loop spinning. Ini adalah seperti sebelumnya, tetapi ini adalah perbedaan arah yang tadi bergerak dari kiri ke kanan, yang kali ini bergerak dari kanan ke kiri. Yang ketiga adalah roll bending. Ini adalah untuk berfungsi membengkokkan pelat pipa, batang eh, yang digulung atau pelat yang akan digulung menjadi gulungan atau lebaran yang kemudian digulung. Dan seperti pada gambar ada di bagian bawah ada dua roda atau dua roll. Kemudian dari tengah bagian atas ada juga berjumlah satu roll. Kemudian akan memutar jika benda kerja melewati ketiga roda atau roll tersebut, maka akan perlahan membentuk material atau benda kerja melengkung. Kemudian yang I adalah operasi pembentukan non-lembaran. Yang pertama adalah backward extrusion. Seperti pada gambar bisa dilihat yang pertama yang A, bagian A ini adalah ekstrusi mundur, di mana logam kosong ditempatkan di bawah cetakan dan logam tersebut dikompresi oleh pans dan dipaksa mengalir mundur di sekitar pans untuk membentuk objek berongga. Jadi ketebalan dinding samping komponen bergantung pada jarak antara pans dan cetakan, bergantung pada bentuk dasar pas dan dasar cetakan. Berikut gambarnya di mana ini adalah cetakan, kemudian ini adalah benda kerja, kemudian adalah alat pengukur alat pansnya. Ketika dipres atau ditekan me- menyentuh benda kerja sehingga benda kerja tersebut mengalir keluar, membentuk sesuai cetakan, maka benda kerja tersebut akan mengikuti bentuk
dari cetakan ini. Kemudian yang B adalah ekstrusi maju atau forward extrusion. Seperti pada gambar ini adalah panas menekan material ke dalam cetakan. Hmm, hmm, Ini adalah cetakannya, ini adalah alat panasnya. Dan logam terdorong ke arah yang sama dengan arah gerakan panas. Kemudian C, ekstrusi gabungan atau combine extrusion. Di mana adalah kombinasi dari ekstrusi maju dan mundur. Saat panas menekan blank, sebagian logam terdorong ke depan atau forward, sementara sebagian lagi terdorong ke belakang. J, metode pembentukan laju energi tinggi. Yang pertama adalah explosive forming. Dapat dilihat pada gambar. Ini adalah yang pertama free forming dengan media air. Jadi di sini air, kemudian di sini ada bahan peledak. Semua komponen ini ada di dalam suatu tangki berisikan air. Jadi ketika bahan peledak ini diledakkan, maka gelombang kejut terkena air sehingga air tersebut menerima gelombang kejut tersebut dan mengenai benda kerja. Ini adalah benda kerjanya. Ketika benda kerja juga menerima gelombang kejut tersebut, maka eh, benda kerja akan mengalami deformasi sehingga membentuk dengan sesuai cetakan. Air di sini berfungsi sebagai media transmisi dari energi kejut dan juga sebagai peredam. Kemudian adalah B. Ini eh, confined system, sistem tertutup dengan cetakan. Jadi dilihat pada gambar di sini adalah cetakan. Cetakan tersebut sudah dibuat memiliki rongga, kemudian di dalamnya diisi benda kerja yang akan dicetak dengan cara peledak. Di sini sudah disediakan bahan peledak. Jadi ketika bahan peledak ini meledak, maka energi ledakan ini secara langsung mendorong benda kerja ke dalam rongga cetakan sehingga membentuk sesuai dengan cetakan tersebut. Kemudian yang ke adalah strengthening atau meluruskan. Yang pertama adalah pelurusan roll paralel. Seperti pada gambar, eh, ini adalah upaya untuk meluruskan sebuah lebaran batang atau kawat. Jadi ada banyak eh, spindle atau roll dari atas dan bawah. Jadi ketika benda kerja melewati serangkaian roda roll tersebut, maka material akan dibengkokkan secara bertahap, dibengkokkan ke bolak-balik atau ditekuk balik. Kemudian secara perlahan akan tekukannya semakin lurus. Kemudian hasil akhirnya adalah material yang lurus. Kemudian ada kedua adalah pelurusan putar. Berbeda dari eh, metode sebelumnya, ini adalah metode dengan cara batang bundar. Jadi metode ini menggunakan dua roll atau lebih dengan sumbu yang membentuk sudut yang satu sama lain dan terhadap sumbu komponen. Jadi ini adalah benda kerja dan ini adalah eh, batangan bundar yang akan meluruskan benda kerja tersebut. Kemudian yang L adalah proses pembentukan lainnya.
Dilihat pada gambar ada beberapa tipe cara untuk mixing atau mencampur serbuk. Yang pertama ini powder blending and mixing. Serbuk yang ideal atau pembuatan komponen dapat berisi campuran serbuk dan berbagai logam atau paduan non-logam, berbagai ukuran partikel, pelumas, dan pengikat. Empat jenis mixer ini berputar yang digunakan untuk mencampur serbuk logam. Yang pertama ada double cone type atau yang kedua juga ada drum type, yang ketiga V twin cell type, yang terakhir chemical type. Kemudian yang dua adalah pressing pemadatan. Dilihat pada gambar ini ada cetakan tetap yang bagian A. eh, ini dipasang di meja press. Pukulan bawah ditarik kembali ketika sepatu umpan tidak atau di pada gambar ini tidak ditentukan berada di atas rongga cetakan. Bubuk logam yang berlebih didorong ke samping. Jadi ini adalah serangkaian. Ini adalah bubuk logamnya, kemudian digeser ke samping, kemudian ini adalah alat punch-nya. Di sini ada cetakan tetap kiri kanan. Ini adalah sebuah ruangan. Di sini terisi dengan bubuk besinya. Kemudian pukulan dari atas bergerak ke bawah sehingga bubuk dipadatkan. Kemudian pukulan tersebut ditarik kembali dan pukulan dari bawah naik atas bergerak ke stasiun pengumpulan. Seperti ini adalah siklusnya, di mana bubuk dipadatkan ketika alat punch bergerak terus ke bawah. Kemudian setelah selesai maka akan dikeluarkan alat dari bawah bergerak ke atas mengeluarkan hasil press tersebut. Kemudian ini adalah yang bagian B. Sebenarnya sama saja dengan proses sebelumnya. Di sini eh, cetakan sedikit berbeda. Ini adalah cetakan dengan rongga yang diinginkan, kemudian diisi bubuk yang sudah disiapkan, kemudian ditekan dari atas alat penekan bergerak dari atas ke bawah sehingga memadatkan bubuk tersebut sehingga membentuk sesuai cetakan ini. Kemudian cetakan digerakkan dari ke atas mengeluarkan hasil pemadatan tersebut. Yang ketiga adalah electroforming. Seperti pada gambar, di sini ada positif voltase, di sini ada negatifnya, dan ini adalah ion metalnya. Ini diisi dengan elektrolit. Dari positif voltase ini dialirkan terpasang elektroda, yang sebelah kanan dari negatif voltase terpasang elektron mandrel. Jadi ketika aliran listrik dialirkan, maka ion logam dari anoda larut ke dalam elektrolit. Semua ion metalik ini akan larut ke dalam elektrolit lalu bergerak menuju katoda. Lalu ion logam kemudian mengendap pada permukaan mandrel. Jadi mandrel sudah berbentuk sesuai bisa dikatakan adalah cetakannya, dibuat bentuknya sesuai yang diinginkan. Kemudian endapan dari endapan tersebut mengendap pada permukaan sehingga endapan ion metalik itu berbentuk sesuai mandrel yang sudah disediakan. Setelah proses selesai, logam ini
dilepaskan dari mandrel dan menjadi produk elektro dengan bentuk yang sangat presisi. Baik, demikianlah presentasi saya kali ini. Terima kasih.